matahari. Hanya mereka yang punya iman dan Islam yang tetap akan bertahan betapapun dahsyat gelombang fitnah akhir zaman. Yakin? Allahu Akbar. Maka pertahankan iman Islam kita. Akan kita buktikan ideologi mana yang akan tetap bertahan di akhir zaman nanti. Ya, kita perhatikan, kita lihat dulu. Makin kuat mereka muncul dan menekan kita, makin dekat Islam dengan kemenangan. Betul? Makin dekat Islam dengan kemenangan. Yakin tidak Islam sebentar lagi menang? Yakin. Munculnya mereka tanda kemenangan kita. Ustaz, benar ini sebentar lagi. Kata siapa? Mau saya hitung? Kita hitung sama-sama ya. Kita hitung sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimahullah subhanahu wa ta'ala, saya tidak mengkhususkan bicara tentang akhir zaman sebetulnya, tentang fitnah-fitnah dajjal. Tapi banyak sekali peristiwa-peristiwa propaganda dan fitnah yang mengancam keselamatan dunia, wabil khusus umat Islam. Wabil khusus umat Islam. Hal ini yang membuat saya harus bicara. Hal ini yang membuat saya harus membongkar semua fakta-fakta tadi, betapapun beresiko. Saya ambil resiko itu. Kenapa demikian? Karena pahalanya besar. Pahalanya besar. Jangankan berjuang dengan nyawa kita, menghidupkan sunnah saja di zaman sekarang, itu pahalanya 100 kali mati syahid. 100 kali pahala mati syahid. Ya, menghidupkan sunnah Rasulullah 100 kali mati syahid. Jangankan 100 kali mati syahid, 1 kali mati syahid saja Bapak Ibu. Orang yang mati syahid, yang pertama kata Rasulullah, sebelum peluru menusuk tubuhnya, sebelum pedang menyambar lehernya, Allah cabut nyawanya terlebih dahulu. Fala ya'lamu bi'alamil maut ila kadamtin namal, maka dia tidak akan merasakan sakitnya kematian melainkan seperti digigit semut. Orang yang mati syahid, matinya seperti digigit semut. Tidak percaya silakan buktikan. Kalau sudah terbukti kasih tahu saya. Ustaz, betul Ustaz. Terima kasih Ustaz sudah meyakinkan saya. Saya mati syahid Ustaz. Saya tidak sakit dengan kematian saya. Saya seperti digigit semut. Itu WA-nya yang pernah saya terima dari alam barzah. Ada kirim WA dari alam barzah. Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, Allah haramkan tanah menghancurkan tubuh orang yang mati syahid. 3 guru kami meninggal ketika tragedi Sampit di Kalimantan, Bapak Ibu sekalian. 18 hari dimakamkan. Situasi sudah aman, pihak keluarga meminta agar dipindahkan makamnya ke makam keluarga. 18 hari dimakamkan. Digali kembali, darahnya masih merah. Tubuhnya masih segar. Padahal sudah 18 hari. Allahu Akbar. Ini bukti. Allah haramkan tanah menghancurkan tubuh orang yang mati syahid. Yang ketiga, orang yang mati syahid akan dibebaskan dari persoalan alam barzah, fitnah kubur. Allah selamatkan dia dari fitnah kubur. Itu tadi fitnah kubur Bapak Ibu. Nah, Allah berjanjikan orang yang mati syahid akan terbebas dari fitnah seperti itu. Kemudian yang keempat, orang yang mati syahid akan mendapatkan mahkota kemuliaan yang sangat diinginkan oleh para nabi dan para ahli ibadah. Tajul waqar, mahkota kemuliaan yang disematkan oleh makhluk terbaik yang Allah ciptakan di surga. Kemudian orang yang mati syahid yang kelima keutamaannya, dia akan berhak memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Ini nama-nama keluarga Anda. Silakan, siapa yang ingin Anda bebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga bersama Anda, silakan disebutkan satu-satu. Siapa yang tidak senang nanti kita berkumpul lagi di surga? Nah, orang yang mati syahid. Keutamaan yang keenam, Allah akan nikahkan para orang yang mati syahid dengan 73 bidadari. Masya Allah. Kalau saya cerita bidadari habis waktu kita. Ya, jangankan bidadari surga, bidadari rumah saja habis cerita saya. Jamaah masih ada? Lanjut Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang mati subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tadi keutamaan satu mati syahid.
Nah, yang menghidupkan sunnah di zaman penuh dengan fitnah itu 100 kali dari semua itu. 100 kali Bapak Ibu. Kebayang tidak kalau tadi dapat memberikan 70 syafaat kepada 70 keluarganya, satu kali mati syahid kali 100, 7.000. 7 turunan, satu kampung kita syafaati. Allahu Akbar. Kalau tadi bidadarinya 73 untuk yang mati syahid, lalu bagaimana dengan yang 100 kali lagi? Lebih baik 7.300. Gimana menggilirnya Pak? Gimana kita menggilirnya? Ini keutamaan menghidupkan sunnah di akhir zaman. Kok aneh yang mengamalkan begini dihalang-halangi? Kenapa pahalanya begitu besar Ustadz? Karena tantangannya besar. Ya, seperti sekarang ini, tantangannya besar. Kita berhadapan dengan mereka yang memegang kekuasaan. Karena takut dikira kita takut mengambilkan kekuasaan mereka. Tidak. Kalau kami ambisi dengan kekuasaan 411 selesai itu. Betul? Reformasi 98 sedikit yang menggoyang istana. Betul? Berhasil jatuhkan Orde Baru hanya dengan berapa orang? 411 jutaan kali lebih banyak. Jika istana yang kami inginkan 411 selesai. Tapi bukan itu yang kami inginkan. Keadilan dan supremasi hukum yang ingin kami lihat dari penegak hukum di negara kita. Allahu Akbar. Itu saja, adil. Silakan kalian itu berkuasa, berkuasalah dengan benar, memimpinlah dengan benar. Bapak Ibu rahmati subhanahu wa taala, mohon maaf jadi banyak curhatnya ini saya. Ustaz. Mohon maaf karena saya yakin di sini para pejuang semua ini. Bapak Ibu rahmati subhanahu wa taala. Tadi sempat saya sampaikan, Ustaz, apakah ada hubungannya bencana dengan masjid? Ada, jangan dikira tidak ada. Bahkan jika Masjidil Haram kosong dari ibadah haji dan umrah, saya tidak bisa membayangkan seperti apa kemurkaan yang akan Allah timpakan. Baik Bapak Ibu, kita buktikan hari ini. Bahasan kita agak sedikit dalam karena ini membutuhkan perhatian khusus. Sementara Bapak Ibu sudah pada ngantuk ini. Pak, belum ngantuk Pak? Belum. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Bu, lanjut Bu. Bapak Ibu rahmati Allah. Baik, kita percepat bahasannya. Ini saya dapat WA dari Madinah. Gambarnya seperti ini. Ada beberapa burung merpati sedang melakukan ini. Baris berbaris apa sedang sholat berjamaah? Kira-kira sedang apa mereka? Sedang PBB, latihan baris berbaris, atau sedang sholat berjamaah? Bapak Ibu, barangkali ini yang Allah firmankan. Maksud dari firman Allah surat An-Nur ayat ke-41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwasanya Allah bertasbih kepadanya, ya, siapapun yang ada di langit dan di bumi. Wattairu, dan burung-burung safatin berbaris. Wattairu, dan burung-burung safatin berbaris-baris melaksanakan salat. Kulun qad alima salatahu wa tasbihah. Setiap mereka telah mengetahui apa kewajiban salat dan kewajiban tasbih mereka. Wallahu alimun bima yaf'alun, dan Allah Maha mengetahui atas apa yang mereka lakukan. Allahu Akbar. Jadi sedang sholat atau sedang latihan PBB? Sedang sholat berjamaah. Pertanyaannya, kenapa harus sholat berjamaah? Dalam rangkaian rukun Islam, kita tahu sholat disimpan menjadi rukun yang kedua setelah syahadat. Betul? Pertanyaannya, kenapa rukun Islam yang kedua harus sholat, bukan zakat? Dan kenapa haji dijadikan sebagai penutup dari 5 rangkaian rukun Islam? Ini tidak random. Susunan seperti ini tidak acak, tidak sengaja Allah susun sedemikian rupa untuk memahamkan kita tentang Islam adalah fitrah kita umat manusia. Ya. Fitrahnya manusia hidup di dunia ini ada di dalam Islam. Sebagaimana fitrahnya ikan hidup di dalam air, aman, damai, tentram, lestari. Tidak percaya, silakan tanyakan sama ikan. Pernah bertanya sama ikan? Saya pernah bertanya sama ikan. Betapapun ikan tidak menjawabnya.
menjawab, cuma mungkin bahasanya tidak terdengar oleh saya. Jadi fitrahnya manusia hidup di dalam Islam seperti fitrahnya ikan hidup di dalam air. Maka jika ada manusia hidup di luar Islam, seperti ikan berada di luar air. Ada ikan yang bisa hidup di luar air. Apa nasibnya ikan? Bagaimana nasib ikan jika berada di luar air? Gak jauh beda seperti ikan bakar, ikan goreng, pepes ikan, betul? Seperti itu. Nah, begitu pula manusia hidup di luar Islam, apapun ideologi yang mereka usungnya, apalagi yang ya itulah. Karpet ini warnanya apa, Bu? Itu. Apapun yang dicapai manusia dalam hidupnya, kecanggihan teknologi, kehebatan infrastruktur, didukung dengan dana triliunan rupiah, betapapun sebagiannya minjem. Itu hanya ibarat gunung es yang tinggi menjulang ke langit, hancur roboh mencair oleh terik panas sinar matahari. Hanya mereka yang punya iman dan Islam yang tetap akan bertahan betapapun dahsyat gelombang fitnah akhir zaman. Yakin? Allahu Akbar. Maka pertahankan iman Islam kita. Akan kita buktikan ideologi mana yang akan tetap bertahan di akhir zaman nanti. Ya, kita perhatikan, kita lihat, Bu. Makin kuat mereka muncul dan menekan kita, makin dekat Islam dengan kemenangan. Betul? Makin dekat Islam dengan kemenangan. Yakin tidak Islam sebentar lagi menang? Yakin. Munculnya mereka tanda kemenangan kita. Ustaz, benar ini sebentar lagi. Kata siapa? Mau saya hitung? Kita hitung sama-sama ya. Kita hitung sama-sama. Ikuti saya. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Kemana nih suaranya? Pada ngantuk ya? Ya. Oh, nggak jelas. Kalau gini jelas, Bu. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, yab'asu, akan mengutus, min hadhil ummati, dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan, kulli mi'ati sanah, 100 tahun sekali, man, seseorang, yujaddidu, yang akan memperbaiki, dinaha, agamanya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, oleh Abu Daud, wa yuballighuhu, dan hadis ini disampaikan Ustaz Rahmat Baikuni. Pengen viral, jangan Abu Daud aja yang viral ya. Bapak Ibu, berdasarkan hadis sahih ini, 100 tahun sekali akan muncul pemimpin dunia Islam yang akan tugasnya satu, membersihkan Islam dari ajaran-ajaran sesat, membersihkan Islam dari paham-paham yang sesat dan menyesatkan. Akan bersih dan manusia akan tahu, oh ini Islam yang sebenarnya. Maka saat itu umat Islam akan bersatu. Yang ketiga, Islam akan zahir di seluruh dunia. Yang keempat, umat Islam akan makmur, sejahtera, kaya raya. Ketika muncul sang pembaharu, gelarnya Imam Mahdi. Jadi jangan khawatir yang saat ini cicilannya masih besar. Imam Mahdi datang lunas. Amin. Yang aminin pasti punya cicilan. Ketahuan. Yang punya hutang besar jangan takut, Imam Mahdi datang lunas hutangnya. Amin. Punya hutang kan? Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, 100 tahun sekali Islam akan memimpin dunia dan Islam akan berjaya. Pertanyaannya, kapan Islam terakhir memimpin dunia? Ya salli wa sallim daiman